Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas D angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan resume atau ringkasan terkait materi kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas final dari Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Curriculum and Material Development. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, terdapat beberapa pertanyaan yang muncul. Kenapa sih kurikulum itu terus berubah? Tahun-tahun sebelumnya bukan kurikulum Merdeka yang kita pakai atau kita gunakan. Nah, baru tahun 2020 kemarin kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, alasannya sederhana teman-teman, yaitu karena masyarakat terus berubah, teknologi yang terus berkembang, dan kebutuhan peserta didik pun ikut berubah. Kurikulum tidak boleh statis, ia harus dinamis agar pembelajaran tetap relevan dan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata di masa depan. Di masa lalu, kita mengenal yang namanya KTSP, kurikulum atau kurikulum 2013, hingga akhirnya hadir kurikulum Merdeka sebagai bentuk evaluasi sekaligus penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dan pada akhirnya kita ini terus berinovasi dan membangun terobosan yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa sih itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan potensi siswa. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang esensial, kemudian pendalaman konsep dan penguatan karakter melalui profil Pancasila. Yang pertama, profil Pancasila yang kita tahu itu ada tiga ciri utama kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berbasis proyek, fokus pada material esensial, dan juga fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Adapun struktur kurikulum Merdeka terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama di sini ada program intrakurikuler, yaitu pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas sesuai mata pelajaran. Di sini peserta didik mencapai kompetensi melalui capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua ada program ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tambahan di luar jam sekolah atau di luar pembelajaran kelas, seperti pramuka, seni, olahraga, ataupun kegiatan-kegiatan yang siswa sukai atau yang siswa minati, yang sesuai dengan bakat siswa. Dan ketiga ada proyek penguatan profil Pancasila atau P5, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membentuk karakter dan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kreativitas, kemandirian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, terdapat 3 jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama asesmen diagnostik atau asesmen awal, di mana asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal atau kondisi awal dari peserta didik. Kemudian ada asesmen formatif untuk membantu dan memperbaiki proses belajar siswa, yang dimana ini itu berjalan di dalam selama pembelajaran ini berlangsung. Kemudian ada asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian hasil pembelajaran siswa, di mana biasanya asesmen sumatif ini berada di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu dalam kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam mengatur jam pelajaran. Setiap sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan alokasi waktu sesuai kebutuhan, termasuk untuk pelaksanaan proyek P5 yang mengambil waktu sekitar 20-30% dari total jam pelajaran per tahun. Lanjut terkait perangkat ajar. Perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka adalah bahan pembelajaran yang mendukung guru dalam mengajar, dan dalam kurikulum Merdeka perangkat ajar ini dapat meliputi modul ajar, rancangan pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Yang kedua adalah produk proyek P5 untuk kegiatan proyek. Ada juga buku non-Nex, ada juga video pembelajaran dan media cetak atau digital. Semua ini dirancang untuk memperkaya proses belajar dan menyesuaikan gaya belajar siswa di dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka juga terdapat capaian pembelajaran atau CP yang sebelumnya sedikit sudah
sudah saya singgung di berbagai program intrakurikuler. Capaian pembelajaran adalah kompetensi inti yang harus dicapai siswa dalam satu fase belajar, bukan per kelas. CP mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan menjadi acuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran dan juga memberikan penilaian atau asesmen. CP dibagi dalam 6 fase, ada fase A kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D SMP, kemudian fase kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 dan kelas 12 SMA. Selanjutnya membahas tentang modul ajar. Fokus utama guru adalah modul ajar. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai panduan melaksanakan pembelajaran dalam satu atau beberapa pertemuan. Modul ajar mencakup tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah asesmen hingga refleksi. Modul ini dirancang sesuai capaian pembelajaran dan karakteristik dari peserta didik. Nah, modul ajar ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu ada informasi umum berupa identitas, jenjang, alokasi waktu, dan profil peserta didik. Kemudian ada kompetensi awal, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, dan juga ada pernyataan pemantik di awal pembelajaran. Selanjutnya juga ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Nah, dengan modul ini guru lebih terarah dalam pengelolaan kelas dan memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai penutup, teman-teman, bahwasanya kurikulum Merdeka bukan sekedar kurikulum baru, tetapi merupakan wujud transformasi pendidikan untuk menjawab tantangan masa depan. Kurikulum Merdeka merupakan penyempurna atau kurikulum yang relevan dengan masa sekarang ini. Dengan pendekatan yang fleksibel, yang berpusat pada peserta didik dan menekankan karakter serta kompetensi, maka kurikulum Merdeka diharapkan mampu mencetak generasi pelajar, generasi emas Indonesia, mencetak generasi pembelajar sepanjang hayat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ringkasan materi kurikulum Merdeka. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.